wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak Dua Kaki. Kembali lagi bersama gua Tora yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan K-pop, baik kabar terkini, kabar comebacknya mereka, ataupun hot news yang sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen. Dan pada kesempatan ini, gua akan menyampaikan 4 hot news sekaligus. Tapi sebelum gua menyampaikan kabar tersebut, ada 2 hal utama yang bakal gua ingatkan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, dan komen channel Jejak Dua Kaki. Serta yang kedua adalah jaga kesehatan, taat dan patuhi protokol pencegahan COVID-19, serta tetaplah berarti untuk diri lo dan lingkungan sekitar, dan serta melangkah apapun yang terjadi karena langkahmu hari ini akan menjadi ceritamu esok hari. Sesuai yang gue sampaikan di awal tadi ya guys, bahwa pada kesempatan kali ini gue bakal berbagi ataupun menyampaikan informasi hot news nih guys, yaitu terkait Kris Wu. Nah, karena kasus yang sudah pernah gue bahas di konten sebelumnya, kalian bisa lihat ya, nanti kalian bisa cek di description-nya, nanti akan gue cantumin link yang membahas kasus yang dihadapi oleh Kris Wu yang dilaporkan oleh salah satu selebgram dan mahasiswa di China sana. Dan saat ini kasusnya itu sudah menghadapi babak baru. Kenapa aku bisa gitu? Karena Kris Wu ini saat ini sudah ditahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian di China, dan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Tetapi penyelidikan serta penanganan kasus tersebut tetap berlangsung dan tetap dilanjutkan ya, karena memang belum diputuskan hukuman yang dijatuhkan kepada Kris Wu itu seperti apa. Nah, ya kan dia ini maksudnya Kris Wu ditahan atas dugaan pemerkosaan ya, menyusul penyelidikan atas kasus yang dilaporkan oleh selebgram seperti yang gue disampaikan tadi, yaitu Du Meizu. Nah, kalian juga ini juga udah gue bahas nih di video-video sebelumnya. Nah kalian bisa cek ya. Nah, tuduhannya adalah Kris Wu ini memancing gadis di bawah umur untuk melakukan hubungan intim lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi banyak yang nggak percaya, banyak juga yang masih abstain lah, bisa dibilang gitu, dan sebagian percaya terkait tuduhan yang diarahkan ke Kris Wu ini. Nah, ada juga kabar yang bersumber dari salah satu polisi di sana. Dia menjelaskan bahwa penahanan pada dasarnya berarti polisi ini memiliki bukti yang cukup kuat. Namun, kasus yang melibatkan orang asing, karena kita tahu ya kalau Kris Wu ini berkebangsaan Kanada, harus dilaporkan ke Departemen Diplomatik. Nah, itu tadi adalah kabar kelanjutan dari kasus yang dihadapi oleh Kris Wu ini. Kasusnya rada-rada ngeri ya, karena kita tahu sendiri ya, ketika ada K-pop idol atau idol K-pop di sana yang dia menghadapi kasus, dia cukup terancam ya karirnya, karena di sebelumnya juga udah gue sampaikan kalau Kris Wu ini sudah diputus kontraknya ataupun kerjasama dengan berbagai produk ataupun merek. Nah, tapi kita lihat aja perkembangan dari kasus ini, dan nanti gue bakal update terkait apa perkembangan dari kasus yang dihadapi oleh Kris Wu ini. Stay tune aja ya di channel gua. Oke guys, kabar panas kedua yang sedang ramai diperbincangkan oleh para K-popers, yaitu terkait program survival terbarunya dari Mnet, yaitu Girls Planet 999. Nah, kita tahu kan kalau Mnet ini sudah merilis teaser dari program tersebut yang sudah ditonton cukup banyak oleh para penggemar ataupun yang menantikan siapa saja yang cukup mencolok ataupun menonjol di program tersebut. Nah, peserta ini kan dikategorikan menjadi 3 ya. Mereka 3 grup, digolongkan menjadi 3 grup. Nah, ada grup K yaitu Korea, grup J Jepang, dan grup C atau C dari Tiongkok.
Namun belum resmi tayang, ini penonton tuh sudah dibuat terheran-heran atau ada juga yang dibuat rada kesel ya. Kesel karena terkait ada adegan-adegan yang menegangkan antara trainee serta program ataupun jalan dari programnya yang dibuat oleh Mnet ini cukup mengundang kontroversi di antara para penggemar. Nah, netizen ini kan tidak percaya kalau Mnet ini kok bisa-bisanya secara terang-terangan mengulangi taktik yang sama yang digunakan di program sebelumnya, yaitu seperti seri Produce, dan ini diaplikasikan di program survival yang terbaru yaitu Girls Planet 999. Seperti yang sudah kita ketahui ya guys, bahwa acara Girls Planet 999 ini bakal dipandu oleh Yoo Jin Go yang akan tayang perdana pada 6 Agustus 2021. Nah, ini akan sangat seru ya programnya kayaknya. Bahkan di kolom komentar channel YouTube ataupun Instagramnya ini banyak menimbulkan perdebatan antar para fans dari trainee yang ada di Girls Planet 999. Nah, sebelumnya pada tanggal 30 Juli, Mnet ini mengungkapkan atau menampilkan klip preview untuk pemutaran pertama mendatang, yaitu Girls Planet 999 yang akan ditayangkan minggu depan tanggal 6 Agustus 2021 pukul 20.20 waktu setempat. Dan dalam preview tersebut ada salah satu member dari grup C, yaitu Fu Yaning, yang tiba-tiba diminta untuk menyampaikan atau mengucapkan sepatah kata kepada Eugene CLC, salah satu kontestan idol K-pop veteran yang berpartisipasi atau join di acara ataupun program survival Girls Planet 999. Nah, kontestan itu yang gue maksud yaitu Fu Yaning itu kemudian terlihat merendahkan Eugene sambil menyanyikan potongan lagu CLC yaitu Helicopter dan menciptakan suasana yang cukup dramatis dan ini mendapatkan respon bahkan dari peserta yang lain, kayak mimik mukanya dari peserta-peserta tuh jadi berubah ketika mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Fu Yaning dari grup C tersebut. Oke guys, berita yang ketiga yaitu berkaitan salah satu ex-member AOA yaitu Mina yang dikabarkan berusaha kembali mengakhiri hidupnya. Nah, ini juga udah gue bahas guys di video gue sebelumnya. Nanti gue cantumin juga linknya, ada gue sampaikan kenapa dugaan-dugaannya ataupun laporan ataupun info terkait kondisi Mina saat itu. Nah, terungkap bahwa sebelum kejadian, tepatnya 3 hari sebelum kejadian Mina melakukan hal tersebut, ada penggemar yang melakukan DM ataupun saling bertukar pesan di sosial media, dan Mina pada saat itu meyakinkan penggemar tersebut bahwa dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Penggemar ini mengirimkan penampilan dari Lee Jak di program Infinite Challenge dengan harapan dapat menyemangati sang idola yaitu Mina. Nah, sang penggemar tuh berkata demikian nih guys, Mina ini adalah lagu dan postingan yang aku rekomendasikan setiap kali aku khawatir tentang sesuatu untuk menghiburku. Aku mengirimkannya kepadamu dengan harapan itu akan membantumu mendapatkan keberanian dan kekuatan walaupun hanya sedikit. Aku mengirimnya melalui KakaoTalk, Open Chat, tetapi karena kemungkinan kamu belum membukanya, aku mengirimkannya kembali melalui DM ini. Nah, penggemar tersebut mengaku juga sebagai orang yang meminta dilakukan penyelidikan tahun lalu terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Mina. Ia menambahkan kata-kata begini nih guys, Mina, aku adalah penggemar yang meminta penyelidikan polisi tahun lalu. Silahkan cek DM kamu. Setelah mendapatkan DM dari penggemar, Mina pada akhirnya memeriksa DM dan meyakinkan sang penggemar bahwa dirinya itu baik-baik aja. Ini ada gue sampaikan cuplikan dari pesan yang dikirimkan oleh Mina untuk sang penggemar ya.
Ya, saat ini aku sedang berada dalam kondisi yang serba bisa dan telah mempercayakan semuanya kepada seorang kakak di agensi. Aku akan mengambil istirahat hingga pertengahan Agustus untuk menenangkan diri dan tidak memikirkan apapun untuk saat ini. Aku baik-baik saja, jadi tolong jangan khawatir. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh Mina ya untuk sang penggemar. Nah, meskipun Mina telah meyakinkan penggemar, dia akhirnya mencoba untuk tetap mengakhiri hidupnya 3 hari kemudian. Alasan dari tindakan ekstrimnya sih masih belum diketahui ya, masih ditebak-tebak ataupun masih diraba-raba oleh netizen ataupun penggemarnya. Tetapi gue sih bersyukurnya ternyata banyak kok terbukti juga kan bahwa ada yang peduli terhadap Mina, terhadap kondisinya dan khawatir terhadap hal-hal yang dialami oleh Mina, dan harapannya Mina ini tidak depresi ataupun tidak menjadikan itu sebagai beban ataupun motif untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Harapannya Mina sehat-sehat aja ya, walaupun saat ini Mina sudah sadarkan diri dan dia tidak melakukan hal ekstrim seperti itu lagi. Itu guys kabar dari Mina. Kabar yang keempat ini berkaitan dengan salah satu girl group yang bakal comeback di bulan Agustus seperti yang gue sampaikan di konten gue sebelumnya ya, bahwa ada pengumuman ataupun hal yang disampaikan oleh Play M yang mengumumkan bahwa Shinjeon Weekly akan hiatus karena mengalami gangguan kecemasan. Dengan ini otomatis Weekly akan melakukan promosi album baru mereka hanya dengan formasi 6 member, dan karena berkurang Shinjeon ini ya, dia akan hiatus ataupun mungkin istirahat ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, Play M ini menyatakan bahwa Shinjeon menerima pemeriksaan psikologis rutin karena mengalami gejala gangguan kecemasan. Saat mempersiapkan album nih guys, baru-baru kali ini kondisi Shinjeon semakin parah, dan setelah berdiskusi dengan tim dokter, keluarga, dan Shinjeon sendiri, agensi memutuskan Shinjeon untuk istirahat untuk memulihkan kondisinya. Semoga kita berharap ya bahwa Shinjeon baik-baik saja dan kondisi kesehatan baik fisik maupun rohaninya akan segera pulih dan dia segera kembali bergabung dengan Weekly untuk mempromosikan ataupun memberikan penampilan terbaik untuk para fans dari Weekly. Oke guys, itu tadi 4 hot news yang sudah gua sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya guys ya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.